selalu berdoa, semoga anak-anak bunda yang sholih dan sholihah senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Amin. Anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, pada pekan ini masih berjumpa dengan Bunda Alvin dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, namun anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, bunda ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Ada yang tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Gundul gundul pacul cul kembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan, wakul ngelimpang segane dari sak latar, wakul ngelimpang segane dari sak latar. Sekali lagi ya. Gundul gundul pacul cul kembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan, wakul gelimpang segane dari sak latar, wakul gelimpang segane dari sak latar. Nah, ternyata lagu Gundul-Gundul Pacul ini adalah salah satu media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Dan lagu Gundul-Gundul Pacul ini ternyata memiliki filosofis atau makna yang sangat bagus. Artinya, gundul pacul cul kembelengan. Orang yang memiliki pangkat atau tahta itu terkadang memiliki kesombongan, keangkuhan pada dirinya sendiri. Nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan. Ketika memegang amanah yang berat, mereka kadang lupa daratan. Mereka lupa sehingga mereka itu bersikap sombong. Wakul ngelimpang segane dari sak latar, wakul ngelimpang segane dari sak latar. Ketika semuanya hilang, ya sudah hilang sia-sia. Ternyata semua yang dibangga-banggakannya, yang disombongkannya, yang membuatnya menjadi angkuh, ternyata itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena semua hal yang di dunia ini adalah titipan dari Allah. Bahkan tubuh kita yang saat ini kita pakai ini adalah dari Allah. Iya, tubuh kita ini bahkan punya Allah. Kita hanya dititipkan tubuh ini. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Wow, keren sekali ya ternyata di lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Dan yang lebih kerennya lagi, lagu Gundul-Gundul Pacul ini adalah salah satu lagu yang digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah di Nusantara ini. Nah, penasaran seperti apa? Yuk kita simak materi hari ini. Anakku yang sholih dan sholihah, di pertemuan yang ke-17 dalam pelajaran pendidikan agama Islam di semester 2, kita akan membahas bab ke-10, yaitu tentang keteladanan Wali Songo. Yuk kita simak bersama-sama. Pada pekan lalu kita sudah mempelajari 3 wali, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan juga Sunan Bonang. Kali ini kita akan membahas 3 sunan lagi, yaitu Sunan Derajat, Sunan Giri, dan juga Sunan Kalijaga. Yuk kita simak bersama-sama. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu wali Allah. Wali Allah adalah seorang yang senantiasa mendekatkan diri dan juga berjuang untuk agama Allah. Nah, Wali Songo itu termasuk orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Mereka mendakwahkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Yuk kita simak penjelasannya. Sunan Derajat, Maulana Syarifuddin. Beliau putra dari Sunan Ampel
beliau mendirikan pesantren di daerah Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Beliau berdakwah menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan juga peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Contohnya, ketika itu kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang sangat memprihatinkan. Nah, Sunan Derajat ada untuk membantu masyarakat Majapahit kala itu. Selain berjiwa sosial yang sangat tinggi, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Nah, contoh dari media kesenian yang digunakan berdakwah oleh Sunan Derajat yaitu Macapat Pangkur. Sunan Giri Maulana Ainul Yakin, atau nama aslinya yaitu Raden Paku. Sunan Giri termasuk murid dari Sunan Ampel. Beliau ternyata seperguruan dengan Sunan Bonang. Nah, Sunan Giri ini berdakwah melalui bidang pendidikan. Beliau memiliki pesantren yang didirikan di daerah Giri. Nah, Sunan Giri itu selain menggunakan media dakwah yaitu pesantren, nah beliau juga menggunakan tembang islami untuk dolanan anak-anak. Nah, semisal ada jamuran, delikan, dan juga jetungan. Sunan Kalijaga Maulana Muhammad Syahid, atau bisa juga disebut dengan Raden Said. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang Sunan Giri, yang ternyata Sunan Giri itu adalah putra dari Maulana Ishak dan juga seperguruan dengan Sunan Bonang di perguruannya Sunan Ampel. Nah, ternyata Sunan Kalijaga ini adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga itu adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilantikna atau Raden Sahur, atau bisa juga disebut dengan Syed Ahmad bin Mansur. Nah, Sunan Kalijaga ini berdakwah dengan cara berkelana. Nah, selain berkelana, Sunan Kalijaga itu menggunakan kesenian dan juga kebudayaan untuk berdakwah. Nah, beliau itu menggunakan wayang kulit dan juga tembang-tembang suluk. Nah, di wayang-wayang kulit itu disisipkanlah nilai-nilai Islam. Nah, di antara lagu-lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga yaitu ada Dendang Gula, kemudian ada lagu juga Gundul-Gundul Pacul. Anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, karena di pekan lalu kita sudah belajar 3 sunan, kemudian di pekan ini kita tambah 3 sunan lagi, maka sudah ada 6 sunan dari 9 sunan yang akan kita pelajari. Nah, untuk tugas pada pekan ini silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Selamat mengerjakan anak-anak. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Oke, anak-anak bunda yang sholih dan sholihah, tadi sudah menyimak materinya ya. Nah, karena pekan lalu kita sudah belajar 3 sunan, yaitu Sunan Gresik, Ampel, dan juga Bonang. Nah, kali ini, pekan ini kita belajar lagi 3 sunan, yaitu Derajat, Sunan Giri, dan juga Sunan Kalijaga. Nah, yuk kita review bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar Sunan Gresik, yang mana Sunan Gresik itu berdakwah dengan cara menghilangkan sistem kasta di Nusantara ini. Kemudian Sunan Ampel dengan dakwahnya di bidang pendidikan melalui pesantren yaitu Amel Denta di daerah Surabaya. Kemudian ada Sunan Bonang yang berdakwah menggunakan kesenian yaitu wayang dan juga gamelan, dan juga kemarin itu kita sempat menyanyikan lagu Tombo Ati ya. Nah, kemudian sekarang hari ini, pekan ini kita belajar tentang Sunan Derajat, di mana Sunan Derajat itu menekankan keteladanan. Beliau itu adalah seorang yang berjiwa sosial tinggi. Beliau itu membantu kerajaan
kerajaan Majapahit, di mana pada saat itu kerajaan Majapahit sedang runtuh dan masyarakatnya semuanya itu susah hidupnya. Selain itu, Sunan Derajat itu juga menggunakan kesenian, yaitu tembang Macapat Pangkur. Nah, kemudian tadi ada Sunan Giri, yang mana selain berdakwah di bidang pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah melalui tembang-tembang dolanan bocah. Seperti tadi itu ada jamuran, kemudian jitungan, dan juga ada delikang. Nah, yang terakhir yaitu Sunan Kalijaga. Nah, beda dari sunan-sunan yang lain, Sunan Kalijaga itu berdakwah dengan cara berkelana, mengelilingi Nusantara, terutama Pulau Jawa. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan juga kebudayaan, menyelipkan nilai-nilai Islam di dalam wayang kulit. Dan juga beliau membuat tembang-tembang, contohnya Gundul-Gundul Pacul tadi, dan juga tembang-tembang yang lain. Nah, anak-anak muda yang solih dan solihah, pada pekan ini karena sudah mempelajari 6 wali songo, maka tugas pada pekan ini yaitu silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak Bunda pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Nah, tatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.